Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Jenny di video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum membahas bagaimana sistem ekskresi pada manusia, kita akan mengulang sedikit materi yang sudah kita pelajari, yaitu tentang sistem pernafasan pada manusia. Saat kita bernafas, kita akan mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita akan digunakan untuk membakar glukosa dalam proses respirasi seluler. Yang nantinya proses respirasi seluler ini akan menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Nah, pada proses respirasi seluler, selain dihasilkan energi, juga dihasilkan air dan karbon dioksida, di mana air dan karbon dioksida ini sudah tidak digunakan oleh tubuh dan disebut sebagai sisa metabolisme. Sisa metabolisme yang ada di dalam tubuh harus dikeluarkan karena jika menumpuk di dalam tubuh akan bersifat racun. Proses pengeluaran sisa metabolisme ini melalui sistem ekskresi. Jadi anak-anak, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh. Nah, jika membahas tentang proses pengeluaran pada manusia, ada 3 istilah penting yang harus kalian ingat. Ada istilah defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan makanan. Ada sekresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme berupa getah yang masih digunakan oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang proses ekskresi. Di sini pada proses ekskresi ada organ-organ yang terlibat, ada 4 organ ekskresi pada manusia, yaitu ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Di gambar bisa kalian lihat, di situ ada 4 organ. Nah, bagaimana prosesnya? Ini gambaran umumnya anak-anak ya. Jadi kita mulai dari yang paling atas, ada hati. Jadi di dalam hati itu ada proses pemecahan protein, di mana nanti protein akan diubah menjadi urea. Dan urea ini akan dialirkan menuju ginjal. Selain itu di hati juga terjadi pemecahan asam nukleat yang akan menghasilkan asam urat yang juga akan dialirkan menuju ginjal. Yang terakhir di hati terjadi pemecahan hemoglobin ya. Jadi hemoglobin ini terkandung di dalam eritrosit. Eritrosit yang sudah tua, yang sudah rusak, itu akan disimpan di hati anak-anak. Kemudian hemoglobin di dalam eritrosit tersebut akan dipecah hingga menghasilkan bilirubin. Dan bilirubin ini juga akan dialirkan menuju ginjal. Selanjutnya, di sel-sel tubuh terjadi respirasi seluler yang sudah Ibu jelaskan tadi, di mana respirasi seluler akan menghasilkan air dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dibawa oleh darah dari sel menuju ke paru-paru. Sedangkan air juga sama akan dibawa oleh darah. Nanti sebagian air akan dikeluarkan melalui ginjal, sebagian lagi dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat, dan sebagian lagi dikeluarkan melalui paru-paru dalam bentuk uap air. Nah, urea, asam urat, bilirubin, dan sedikit air tadi di dalam ginjal akan diproses sehingga dihasilkan urin. Itu tadi sedikit gambaran tentang proses ekskresi pada tubuh manusia. Nah, sekarang kita akan bahas organ-organ tersebut satu persatu. Dimulai dari hati. Nah, hati adalah kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak di rongga perut sebelah kanan dan beratnya bisa mencapai 2 kg. Struktur hati di sini terdiri dari 2 lobus, lobus kanan dan lobus kiri, di mana lobus yang kanan ukurannya lebih besar daripada lobus yang kiri. Fungsi hati. Selain sebagai organ ekskresi, hati di sini juga berperan sebagai kelenjar pencernaan.
Bisa kalian lihat, hati fungsinya menghasilkan urea dari hasil pemecahan amonia. Hati juga mengatur kadar gula darah karena hati bisa menyimpan glikogen. Hati juga menghasilkan empedu, yang mana nanti empedu ini akan digunakan untuk membantu proses emulsi lemak. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang proses perombakan eritrosit ya. Jadi di dalam eritrosit itu ada struktur namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin sendiri anak-anak terdiri dari 3 unsur utama, yaitu ada globin, ada Fe atau zat besi, dan ada hemin. Saat hemoglobin ini diuraikan, maka 3 komponen itu akan terurai. Globin nanti akan digunakan untuk pembentukan hemoglobin baru. Fe atau zat besi nanti akan disimpan di dalam sumsum merah tulang yang nantinya juga akan digunakan untuk pembentukan hemoglobin baru. Nah, yang terakhir hemin akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin ini nanti akan dioksidasi sehingga dihasilkan sterkobilin yang nanti jadi zat warnanya feses, dan juga dioksidasi menjadi urobilin yang akan menjadi zat warnanya urin. Sedangkan biliverdin itu yang akan menjadi zat warnanya empedu. Nah, selain menghasilkan zat warna, baik feses, urin maupun empedu, hati juga berfungsi menghasilkan urea. Nah, dari mana didapatkan urea? Jadi di sini amonia itu akan bereaksi dengan karbon dioksida atau CO2 dan dibantu dengan ornitin, nanti akan dihasilkan sitrulin. Nah, sitrulin ini nanti anak-anak akan berikatan lagi dengan amonia yang lain sehingga terbentuk arginin. Nah, arginin akan dioksidasi oleh enzim arginase sehingga dihasilkan urea dan ornitin. Selanjutnya, urea yang dihasilkan oleh hati akan dibawa darah menuju ke ginjal untuk dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ ginjal. Jadi ginjal itu bentuknya seperti kacang merah ya, ukurannya sekitar segenggaman tangan. Kemudian jumlahnya ada 1 pasang, terletak di daerah pinggang di sebelah kanan dan kiri dari tulang belakang. Nantinya ginjal ini akan menghasilkan urin sebagai hasil ekskresi. Fungsi ginjal yang pertama jelas sebagai alat ekskresi. Jadi nanti ginjal akan mengeluarkan zat-zat yang jumlahnya berlebihan seperti vitamin, gula ya, yang ada di dalam darah juga akan dikeluarkan melalui ginjal. Selain sebagai alat ekskresi, ginjal juga berfungsi sebagai pengatur keseimbangan air. Ya, karena nanti air yang berlebihan akan diserap ya, akan dikeluarkan melalui ginjal. Fungsi yang ketiga sebagai alat filtrasi, jadi menyaring. Jadi nanti di dalam ginjal zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan, akan dibuang. Zat-zat yang masih dibutuhkan akan diserap kembali. Yang terakhir sebagai homeostasis. Jadi nanti ginjal akan mengatur keseimbangan garam-garam di dalam tubuh. Selanjutnya tentang struktur ginjal. Ginjal dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kulit ginjal atau korteks, sumsum ginjal atau medula, dan rongga ginjal atau pelvis. Kulit ginjal atau korteks ini bagian terluar dari ginjal dan dibungkus oleh selaput yang namanya kapsul atau disebut kapsula ginjal. Nah, di kulit ginjal ini terdapat jutaan penyaring yang disebut nefron atau unit fungsional ginjal. Jadi nanti nefron ini anak-anak yang memegang fungsi penting untuk penyaringan darah sehingga akan dihasilkan urin. Nah, setiap nefron ini nanti terdiri dari badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Badan Malpighi sendiri bisa kalian lihat, ini tersusun atas kapsula Bowman ya. Dia bentuknya seperti mangkok ya.
kemudian ada glomerulus. Glomerulus ini adalah saluran-saluran halus yang sebenarnya dia adalah pembuluh kapiler darah. Jadi nanti proses penyaringan darahnya itu terjadi di glomerulus ya. Selanjutnya struktur tubulus atau saluran. Jadi selain kapsula Bowman dan glomerulus tadi, di korteks ginjal juga terdapat saluran, yaitu ada tubulus contortus proximal yang dekat dengan yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman, dan ada tubulus contortus distal. Jadi itu di bagian kulit ginjal, kalau ibu simpulkan nanti ada 3 bagian penting, ada badan Malpighi yang tersusun atas glomerulus dan kapsula Bowman, kemudian ada tubulus contortus proximal, dan ada tubulus contortus distal. Bagian ginjal selanjutnya adalah medula ya, atau sumsum ginjal. Di sini terdapat saluran ya, yang menghubungkan tubulus proximal dengan tubulus distal. Saluran ini disebut dengan lengkung Henle. Nah, selain itu di bagian sumsum ginjal juga terdapat ductus collectivus. Ya, ini juga berupa saluran juga. Jadi kalau disusun anak-anak mulai dari korteks sampai dengan sumsum ginjal atau medula, bagian-bagiannya jika ibu urutkan itu nanti darah itu akan disaring di glomerulus ya. Kemudian hasilnya akan ditampung oleh kapsula Bowman. Dari kapsula Bowman itu nanti akan dialirkan menuju tubulus contortus proximal, kemudian ke lengkung Henle, selanjutnya ke tubulus contortus distal, dan yang terakhir adalah tubulus collectivus. Bisa kalian lihat di gambar ya, jadi berurutan ya. Jangan sampai terbalik ya. Nah, nantinya urin yang dihasilkan dari tubulus collectivus akan dialirkan ke rongga ginjal atau disebut pelvis renalis ya. Jadi di sini nanti pelvis renalis akan menampung sementara. Jadi urin yang dihasilkan ditampung sementara sebelum dialirkan ke ureter untuk selanjutnya ditampung di kantong kemih ya. Saluran-saluran urin ya. Jadi urin yang dihasilkan oleh ginjal tadi sudah ibu jelaskan dari pelvis renalis. Pelvis renalis itu masih di bagian ginjal, akan dialirkan menuju ureter. Dari ureter, urin akan disimpan sementara di kantung kemih atau vesika urinaria. Nah, nanti kalau kantung kemih ini penuh, baru urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Secara skematis bisa ibu tuliskan di situ dari ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin. Nah, jadi ini terjadi di dalam nefron atau unit fungsional ginjal. Proses yang pertama di sini adalah filtrasi atau penyaringan. Jadi nanti darah yang masuk ke dalam glomerulus, di situ air, garam, glukosa, asam amino, dan urea yang ada di dalam darah itu akan disaring ya. Dia akan masuk ke dalam kapsula Bowman. Sementara protein dan sel-sel darah akan tetap di pembuluh kapiler untuk dialirkan keluar dari ginjal. Nah, proses filtrasi ini anak-anak terjadi di dalam glomerulus. Nah, hasilnya itu disebut sebagai urin primer atau filtrat glomerulus. Nah, dari glomerulus, urin primer akan mengalir menuju tubulus contortus proximal. Nanti di sini akan terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Jadi zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, air, dan garam-garam mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap lagi. Nah, hasil dari penyerapan kembali ini disebut sebagai urin sekunder atau filtrat tubulus. Nanti filtrat tubulus akan mengalir melalui
tubulus contractus proximal melalui lengkung Henle dan akan masuk ke tubulus contractus distal. Di sini urin sekunder akan mengalami penambahan zat-zat sisa atau disebut proses augmentasi. Ya, di sini yang ditambahkan ada ion hidrogen, kreatinin, dan zat-zat lain, misalkan sisa-sisa obat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hasil dari augmentasi ini yang disebut dengan urin yang sebenarnya. Jadi, proses pembentukan urin ada 3 tahapan anak-anak ya, ada filtrasi, ada reabsorpsi, dan ada augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal dan lengkung Henle, augmentasi terjadi di tubulus distal. Nah, urin yang sebenarnya tadi yang dari tubulus distal akan dialirkan menuju ke ductus collectivus. Di sini ada hormon ADH yang akan berfungsi mengatur proses reabsorpsi air. Jadi jika jumlah airnya berlebih, maka hormon ADH ini akan meningkatkan permeabilitas ductus collectivus sehingga air akan diserap lagi, sehingga urin kalian akan bersifat pekat, dan juga sebaliknya. Secara umum gambarannya ada di skema ini ya. Jadi yang biru ini adalah nefronnya anak-anak ya. Yang biru nefron, di situ jelas tempat filtrasi di glomerulus, tempat reabsorpsi di tubulus proksimal dan lengkung Henle ya, dan tempat augmentasi adalah di tubulus distal. Kemudian dialirkan ke ductus collectivus. Yang warna merah itu adalah darahnya. Jadi di sini proses keluar masuknya bahan-bahan selama proses pembentukan urin itu akan melibatkan darah. Jadi kalau keluar dari nefron enggak kemudian keluar nyebar ke tubuh anak-anak ya. Jadi kalau keluar dari nefron itu nanti masuk ke darah. Nanti sebaliknya bahan-bahan di dalam darah yang masih mau dikeluarkan akan langsung masuk ke dalam nefron. Nah, itu prosesnya. Bahan-bahannya yang lebih lengkap ada di gambar yang sebelah kanan ya. Jadi itu ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi beserta zat-zat yang keluar masuk nefron selama proses pembentukan urin. Nah, nantinya urin yang dihasilkan anak-anak kandungannya ada 6, ada air, kemudian ada urea, asam urat dan amonia, kemudian ada garam mineral, ada kreatinin. Kreatinin adalah sisa-sisa obat. Ini yang menyebabkan urin kita, kalau kita sakit, kita banyak mengkonsumsi obat, maka urin kita akan cenderung berbau seperti obat tersebut karena bahan-bahan obat tadi yang sudah tidak dibutuhkan akan dibuang melalui urin. Nah, itu yang disebut dengan kreatinin. Kemudian ada urobilin, ini zat warnanya ya yang mengakibatkan urin jadi berwarna kuning ya. Kemudian ada zat toksik atau racun. Di situ bisa kalian lihat di gambar prosentasenya ya. Kalau urin otomatis yang paling banyak prosentasenya adalah air. Nah, setelah air di situ persentase yang paling tinggi adalah urea. Kulit adalah lapisan tipis yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Di mana kulit ini anak-anak adalah organ yang paling besar. Karena jika diambil kulit kita ya, kita dikuliti, itu nanti jumlahnya itu akan sangat banyak. Nah, itu beratnya bisa melebihi berat organ tubuh kita yang lain. Nah, kulit berperan sebagai pembatas antara dunia luar dengan sistem yang sangat teratur di dalam tubuh kita. Ya, dengan kata lain, kulit ini sebagai pelindung. Selanjutnya fungsi kulit. Nah, tadi sudah Ibu singgung sedikit, jadi kulit sebagai pelindung. Ya, kulit melindungi tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia. Kulit juga berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Jadi saat biasanya kita suhu panas ya, kita akan cenderung banyak mengeluarkan keringat. Nah, supaya suhu tubuhnya turun.
Di kulit juga terjadi proses pembuatan vitamin D. Ya, jadi di kulit provitamin D ya akan diaktifkan menjadi vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi. Di sini nanti kulit akan mengeluarkan minyak dan keringat. Ya. Kulit juga berfungsi menyimpan cadangan makanan yaitu berupa lemak. Nanti di lapisan kulit ada jaringan-jaringan lemak yang fungsinya menyimpan lemak-lemak yang tidak digunakan oleh tubuh. Ya. Yang terakhir, kulit juga sebagai indera peraba karena di kulit terdapat ujung-ujung saraf ya untuk merespon rangsangan dari luar. Sekarang kita bahas struktur kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada kulit ari atau epidermis, ada kulit jangat atau dermis, dan ada jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Epidermis ya, lapisan yang paling luar ini terdiri dari 5 lapisan, ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Nah, di sini lapisan-lapisan tadi dikelompokkan menjadi 2 ya, ada lapisan tanduk dan ada lapisan Malpighi. Lapisan tanduk ini merupakan lapisan yang terletak paling luar ya, tersusun atas stratum corneum dan stratum lucidum. Nah, lapisan tanduk ini kebanyakan tersusun oleh sel-sel mati. Nah, karena mati, sel-sel ini saling mengelupas. Dan karena sudah mati, tidak ada ujung-ujung saraf di sana, makanya saat mengelupas kita cenderung tidak merasakan sakit. Lapisan yang selanjutnya adalah lapisan Malpighi. Ini terletak di bawah lapisan tanduk. Di sini terdiri atas stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Di sini sel-selnya tersusun atas sel-sel hidup, dan juga di lapisan ini anak-anak terdapat pigmen melanin yang akan memberi warna pada kulit. Pigmen melanin ini juga yang berfungsi untuk menangkal radiasi dari sinar UV ya. Jadi sangat penting peranannya lapisan Malpighi ini. Selanjutnya di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis atau kulit jangat ya. Lapisan dermis ini lebih tebal daripada lapisan epidermis. Di lapisan dermis terdapat banyak sekali fungsi-fungsi utama dari kulit. Nah, jadi di dermis ini terdapat kelenjar keringat yang nanti akan memproduksi keringat dan dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Di lapisan dermis ini juga terdapat kelenjar minyak ya, yang nanti menghasilkan minyak berfungsi untuk melumasi rambut supaya rambut-rambut halus di kulit kita tidak kering. Ingat anak-anak, yang terdapat di kulit itu adalah rambut, bukan bulu ya. Kalau kalian menyebut bulu, itu adalah golongannya aves atau golongannya burung. Kalau kita mamalia ya, manusia itu ditutupi oleh rambut, bukan bulu. Nah, jadi di sini rambut nanti akan selalu dibasahi oleh minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak. Selain kelenjar keringat dan kelenjar minyak ya, ini yang menjadi alasan kulit masuk sebagai organ ekskresi ya. Di lapisan dermis juga terdapat ujung-ujung saraf, kemudian terdapat pembuluh darah, kemudian terdapat kantong rambut. Ini di situ di kantong rambut ada akar rambut ya, yang nanti menguatkan rambut ya supaya tertanam di dalam kulit. Nah, di dekat kantong rambut ini nanti terdapat otot penegak rambut yang berfungsi untuk menegakkan rambut saat kondisi tertentu. Nah, jadi yang ingin ibu tekankan dari lapisan dermis ini, tolong perhatikan beda letak dari kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Kalau kalian lihat di gambar, kelenjar minyak itu letaknya dekat dengan rambut, dan nanti minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak itu akan keluar bersama dengan pori-pori tempatnya rambut itu tadi
ya, karena letaknya bersebelahan. Nah, untuk kelenjar keringat ini nanti beda karena dia punya saluran sendiri untuk mengeluarkan keringat menuju ke pori-pori kulit. Nah, bentuknya juga sedikit unik kalau kalian lihat di gambar. Jadi bagian bawahnya itu seperti bola ruwet ya. Jadi bola ruwet itu sebenarnya adalah saluran-saluran yang saling melilit satu sama lain. Oke, lapisan yang ketiga yang paling bawah ya, yaitu lapisan hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. Di lapisan hipodermis ini terdapat jaringan adiposa. Nah, adiposa ini anak-anak yang fungsinya adalah untuk menyimpan lemak. Ya. Jadi kalau di gambar bisa kalian lihat gambarnya kuning, itu adalah tumpukan dari sel-sel adiposa dan di dalamnya adalah cairan lemak. Fungsinya di situ lemak adalah untuk menyimpan cadangan makanan ya, sebagai cadangan makanan. Jadi kalau tubuh kekurangan energi, tidak ada glukosa, maka nanti yang akan diproses untuk menghasilkan energi adalah lemak. Lemak juga berfungsi menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, dan yang terakhir melindungi tubuh dari benturan. Itu untuk struktur kulit. Nah, sekarang kita bahas proses yang berkaitan dengan fungsi kulit sebagai organ ekskresi, yaitu mekanisme pengeluaran keringat. Jadi saat kita merasakan panas anak-anak, itu otomatis akan ditangkap oleh bagian otak namanya hipotalamus ya. Hipotalamus ini akan merangsang kelenjar keringat ya melalui produksi dari enzim bradikinin. Nah, di sini kelenjar keringat akan menyerap air, garam, dan urea yang ada di pembuluh darah. Nah, akan diserap, kemudian air, garam, dan urea tadi akan dikeluarkan dalam bentuk keringat melalui pori-pori kulit. Nah, itu adalah bagaimana keringat bisa keluar ya dari kulit. Itu tentang organ kulit. Selanjutnya kita ke organ paru-paru. Ini sebenarnya di materi kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana struktur dari paru-paru sebagai alat respirasi. Jadi di sini Bu Jini hanya sekilas saja membahas kembali ya tentang struktur paru-paru ya. Karena nanti struktur ini berkaitan dengan fungsi paru-paru sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Struktur paru-paru seperti yang sudah kita pelajari, jadi ada trakea. Trakea nanti akan bercabang menjadi bronkus, ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Kemudian bronkus akan bercabang menjadi bronkiolus. Bronkiolus di bagian ujungnya akan menggelembung membentuk alveolus. Nah, alveolus inilah yang memiliki peran penting ya nanti yang berkaitan dengan proses pengeluaran karbon dioksida dan air. Jadi bisa kalian lihat di gambar alveolus jika ibu perbesar, di situ alveolus dilingkupi oleh kapiler-kapiler darah. Dan kapiler darah itulah nanti yang membawa gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, bisa kalian lihat di gambar ya. Jadi saat bernafas ada oksigen yang masuk. Kemudian nanti setelah proses respirasi akan dihasilkan energi dan hasil sampingnya adalah berupa air dan karbon dioksida. Nah, jadi di sini anak-anak bisa kalian lihat di gambar alveolusnya ya. Nanti udara yang miskin oksigen ya, dia akan mengalir ke paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran, darah yang kaya oksigen nanti akan dibawa ke seluruh tubuh. Ini prosesnya jika diperbesar. Nah, bisa kalian lihat ya. Jadi oksigen nanti akan melintasi lapisan alveolus, lapisan epitel yang melingkupi alveolus. Nanti akan diikat oleh eritrosit ya, dibawa ke seluruh tubuh. Nah, nanti selanjutnya darah
yang mengandung CO2 itu CO2-nya akan masuk ke alveolus untuk kemudian dikeluarkan melalui organ-organ pernapasan. Itu prosesnya. Nah, di sini untuk membuktikan bahwa saat kita bernafas ya, kita mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Di sini bisa kita buktikan. Kalau kita ingin tahu di situ ada CO2, kita bisa menggunakan air kapur. Jadi air kapur nanti kalau ditiup ya, jika udaranya mengandung karbon dioksida, maka nanti air kapurnya akan berwarna keruh ya, karena di situ air kapur ada kalsium karbonat yang akan mengikat CO2 sehingga terbentuk kristal-kristal di sana yang menyebabkan warna air kapurnya jadi keruh. Nah, kalau untuk pembuktian uap air ini Ibu Kira sering kalian praktekkan ya. Jadi jika kalian menghembuskan nafas ke cermin, itu biasanya terbentuk uap-uap air ya, yang basah ya. Biasanya itu menyebabkan cerminnya basah, berarti di situ mengandung air. Jadi itu anak-anak organ-organ yang terlibat dalam sistem ekskresi pada manusia. Jadi ada 4 ya, ada hati, ada ginjal, kulit, kemudian paru-paru. Hati di sini menghasilkan urea dan empedu, ginjal menghasilkan urin, kulit menghasilkan keringat dan juga minyak, sedangkan paru-paru menghasilkan atau mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Gangguan atau penyakit pada organ-organ ekskresi manusia. Ginjal. Di sini ginjal bisa mengalami beberapa gangguan, yaitu yang pertama adalah nefritis, kemudian ada batu ginjal, ada albuminuria, ada diabetes mellitus, dan ada diabetes insipidus. Yang pertama nefritis atau radang ginjal. Jadi nefritis ini kerusakan ginjal, tepatnya di bagian glomerulus yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Nah, kerusakan pada glomerulus ini akan mengakibatkan urin masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan air menjadi terganggu sehingga menimbulkan pembengkakan di daerah kaki. Nah, penderita nefritis ini bisa disembuhkan dengan cangkok ginjal atau cuci darah secara rutin. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal ini ditandai dengan adanya penggendapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, bisa di saluran ginjal atau di kandung kemih, sehingga menyebabkan penyempitan saluran pengeluaran urin. Nah, pengendapan ini yang berupa garam kalsium itu akan mengeras hingga bentuknya seperti batu. Nah, bisa kalian lihat di gambar yang berwarna kekuning-kuningan. Nah, itu adalah kristal-kristal kalsium oksalat, asam urat, dan juga kristal kalsium fosfat. Nah, kenapa seseorang bisa menderita batu ginjal? Itu karena terlalu banyak mengonsumsi garam mineral dan malas minum air. Nah, jika kita sudah menderita batu ginjal, maka pengobatannya itu harus dilakukan pembedahan atau sinar laser. Pembedahan ini bertujuan untuk mengambil kristal-kristal yang ada di dalam ginjal. Nah, kalau laser itu untuk menguraikan. Nah, pencegahannya anak-anak supaya tidak mengalami batu ginjal adalah banyak-banyaklah minum air. Paling tidak 1 hari itu minum 8 liter air. Jadi meskipun tidak haus, tetap usahakan tetap minum supaya ginjal kalian tetap sehat. Penyakit yang ketiga adalah albuminuria. Jadi albuminuria ini kelainan pada ginjal di mana di dalam urin terdapat albumin, yaitu golongan protein. Biasanya albuminuria ini disebabkan karena kerusakan pada glomerulus. Jadi yang tadinya di glomerulus harusnya protein itu tetap berada di dalam darah,
dia nanti lolos, jadi dia masuk ke dalam glomerulus dan akan terus berada di dalam urin hingga urin tersebut dikeluarkan dari tubuh. Nah, pencegahannya yaitu dengan membiasakan diri minum 8 gelas air atau 8 liter air tadi ya. Jadi banyak-banyak minum air, nah, supaya organ ginjal kalian itu sehat. Selanjutnya adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Ini penyakit yang bisa ibu katakan sedang tren ya, karena banyak sekali orang-orang yang menderita kencing manis akhir-akhir ini. Penyebabnya adalah dari pola makan, bisa juga disebabkan karena keturunan. Tetapi sebenarnya kencing manis ini disebabkan karena adanya kerusakan di kelenjar pankreas, sehingga kelenjar pankreasnya tidak menghasilkan insulin, yang mana insulin ini anak-anak yang berfungsi untuk merombak glukosa di dalam darah menjadi glikogen. Karena tidak ada insulin, maka kadar glukosa dalam darahnya tinggi ya, menyebabkan tubuh kita, kalau kadar glukosanya tinggi, kalau ada bakteri yang masuk ke tubuh, itu bakterinya semakin suka karena makanannya semakin banyak. Itulah mengapa saat terjadi infeksi dan di situ kadar gulanya tinggi, maka lukanya akan semakin parah. Atau pada penderita yang sudah kronis, biasanya lukanya sulit disembuhkan dan akhirnya jika sudah sangat parah, maka organ yang mengalami infeksi itu harus diamputasi. Nah, cara untuk mencegah supaya tidak menderita kencing manis itu adalah dengan mengontrol pola hidup ya, pola hidup yang sehat. Jadi banyak olahraga, mengurangi makanan-makanan yang manis atau yang terbuat dari pemanis buatan ya. Yang terakhir adalah diabetes insipidus. Nah, penyakit diabetes insipidus ini berkaitan dengan hormon ADH. Ya, waktu ibu menjelaskan ginjal, di situ ada hormon ADH di ductus collectivus yang fungsinya adalah untuk mengatur reabsorpsi air. Jadi kalau penderita diabetes insipidus ini dia kekurangan hormon ADH, sehingga ductus collectivus itu tidak mampu mereabsorpsi air. Jadi di gambar itu dimisalkan kerannya nggak ada, jadi kalau kerannya los, maka otomatis air yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Ini menyebabkan urin penderita diabetes insipidus ini encer dan jumlahnya banyak, itu bisa mencapai 20 liter per hari. Untuk mencegah sama yaitu dengan pola hidup sehat, olahraga teratur, kemudian mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung garam, terus memperbanyak konsumsi sayur dan buah supaya tubuh bisa normal menghasilkan hormon ADH. Selanjutnya, gangguan pada organ kulit. Di sini ada jerawat ya, ini yang sering kalian alami ya, karena ini biasanya terjadi pada masa-masa puber. Kemudian ada biduran. Kita bahas yang pertama, ada jerawat. Jadi jerawat adalah penyakit yang biasanya muncul di area wajah ya. Penyebabnya di sini adalah pori-pori kulitnya tersumbat. Jadi ada kotoran tersumbat, akhirnya timbul seperti nanah ya, itu yang harus dikeluarkan. Jerawat dapat dicegah dengan cara menjaga kulit agar tetap bersih dan sehat. Nah, anak-anak, jerawat ini nggak hanya terjadi di muka ya, tapi bisa terjadi di bagian kulit yang lain, bisa di punggung atau di tangan, asalkan di situ kalau kulit kalian nggak bersih, kemudian pori-porinya tersumbat ya, itu nanti minyak yang dihasilkan oleh kulit itu tidak bisa keluar. Nah, itu yang akan menimbulkan jerawat ya, hingga keluar nanah yang bentuknya putih seperti itu. Penyakit kulit yang kedua ada biduran. Nah, kalau biduran ini biasanya disebabkan karena alergi atau karena udara dingin. Biasanya ditandai dengan bercak-bercak merah di kulit.
Kalau misalkan biduran ini disebabkan oleh alergi, berarti untuk mencegah usahakan menghindari makanan ya yang menjadi pantangan kalian. Nah, kalau biduran ini karena suhu udara, itu biasanya bisa diatasi dengan menghangatkan tubuh ya. Biasanya kalau udara dingin, biduran ini baru bisa kambuh. Sekarang gangguan pada hati. Ini ada 3 ya, ada batu empedu, ada penyakit hepatitis, dan ada penyakit kuning. Kita bahas yang pertama, batu empedu. Batu empedu merupakan batuan kecil yang terbentuk di kantong empedu sehingga menyumbat saluran empedu. Batu empedu terbentuk dari endapan kolesterol dan garam kalsium yang mengeras. Jadi sama ceritanya seperti batu ginjal tadi. Jadi di saluran-saluran empedu di situ ada garam-garam mineral, dia nggak bisa mengalir, jadi akan tetap di saluran tersebut. Nanti kalau jumlahnya semakin banyak akan semakin mengeras hingga bisa menutup saluran empedu. Nah, apa yang akan terjadi jika saluran empedu itu tersumbat? Maka akan menghambat pengeluaran cairan empedu. Padahal kita tahu empedu digunakan untuk proses emulsi lemak. Kalau tidak ada empedu, maka proses pencernaan lemak juga akan terganggu. Nah, bagaimana untuk mencegah supaya tidak mengalami penyakit batu empedu? Yaitu dengan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung banyak kolesterol, karena kolesterol ini anak-anak yang banyak menyumbat saluran empedu. Selanjutnya adalah penyakit hepatitis. Kalau hepatitis ini disebabkan oleh virus. Ada virus hepatitis A dan ada virus hepatitis B. Nah, virus hepatitis A ini penyebarannya itu biasanya karena lingkungan yang kurang bersih. Ini yang beberapa tahun lalu pernah terjadi di daerah yang padat penduduk. Di situ banyak orang penjual makanan, terus dengan menggunakan alat makan yang sama, mungkin membersihkannya kurang bersih, akhirnya di lingkungan tersebut kasus hepatitisnya bisa meningkat. Nah, berbeda dengan virus hepatitis A, kalau virus hepatitis B ini ditularkan melalui darah atau produk darah. Berarti di sini melalui kontak langsung dengan penderita. Kalau tadi kan mungkin karena kebersihannya kurang ya, itu bisa diserang oleh virus hepatitis A. Nah, kalau hepatitis B ini harus ada kontak langsung dengan orang yang sedang diserang oleh virus hepatitis B. Nah, untuk mengatasi penyakit hepatitis ini, pengobatannya bisa dilakukan dengan suntikan antiviron. Gangguan pada hati yang ketiga yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu. Jadi masih akibat yang tadi batu empedu ya, bisa ya. Jadi kalau saluran empedunya tersumbat, tertutup, akhirnya tidak bisa cairan empedu tidak bisa keluar melalui saluran empedu dan akan masuk ke dalam darah. Padahal kita tahu darah kan mengalir ke seluruh tubuh, sedangkan empedu itu warnanya kuning karena ada pigmen tadi. Nah, karena ada pigmen empedu ini di dalam darah, maka darahnya akan berwarna kuning. Jadi organ-organ tubuh yang dilewati oleh darah, dan itu hampir semua organ tubuh kan pasti dilewati darah, itu akan berwarna kuning. Yang paling bisa dilihat gejalanya biasanya muncul di mata, maka mata biasanya akan berwarna kuning, terus wajah juga kulit akan kekuningan, kemudian kuku-kuku juga akan berwarna kuning. Nah, penyakit kuning ini penularannya terjadi melalui konsumsi makanan dan minuman yang tercemar, bisa melalui hubungan seks bebas, atau bisa dengan kontak darah dengan penderita yang bisa melalui jarum suntik ya. Jarum suntik yang digunakan berulang-ulang itu bisa menyebarkan terjadinya penyakit kuning. Yang terakhir, organ paru-paru. Ini sebenarnya sudah pernah Ibu bahas di video-video sebelumnya. Jadi di sini hanya Ibu ambil 2 saja, yang paling parah dan yang paling berkaitan dengan sistem ekskresi, yaitu yang pertama ada emfisema dan ada pneumonia. Emfisema ini kondisi di mana kantong udara di paru-paru itu
hancur. Kantong udara yang dimaksud di sini adalah alveolusnya. Nah, karena alveolusnya di sini sudah nggak elastis, tidak bisa terjadi pertukaran oksigen dan CO2. Nah, di sini CO2 jadi seperti terperangkap di dalam paru-paru. Nah, ini otomatis karena CO2-nya banyak di paru-paru, maka bisa bersifat racun. Yang bisa menjadi pemicu emfisema di sini adalah asap rokok. Nah, ini anak-anak, makanya usahakan jauhi rokok ya. Kalau kamu jadi perokok aktif, akibatnya akan sangat fatal dan kasihan bagi orang-orang di sekitar kamu yang menjadi perokok pasif karena dia tidak merokok tapi merasakan akibatnya. Salah satu contohnya adalah penyakit emfisema ini. Terakhir adalah pneumonia. Pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus atau jamur yang menginfeksi paru-paru, khususnya di alveolus. Nah, infeksi mikroorganisme tadi menyebabkan alveolus dipenuhi oleh cairan. Bisa kalian bayangkan area yang seharusnya terjadi proses pertukaran oksigen dan CO2 di situ berisi cairan, maka otomatis proses pertukaran udaranya tidak maksimal, maka tubuh juga akan mengalami kekurangan oksigen. Untuk mengobati pneumonia ini bisa dengan mengonsumsi antibiotik. Nah, pencegahannya otomatis karena ini disebabkan oleh mikroorganisme, maka harus menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Ya, itu saja anak-anak beberapa gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem ekskresi pada manusia. Tadi sudah Ibu jelaskan penyebabnya apa saja, bagaimana cara pengobatan dan cara pencegahan itu yang utama. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka pada umumnya untuk menghindari gangguan ataupun penyakit pada sistem ekskresi adalah dengan menjaga pola hidup sehat, dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jadi jangan malas-malas untuk selalu membersihkan lingkungan dan juga jangan malas-malas untuk olahraga. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang gangguan dan penyakit pada sistem ekskresi pada manusia. Semoga informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.